Shalom sahabat-sahabat yang Tuhan berkati. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Salam Natal buat kita, dimana hari ini, pagi ini renungan kita masih berbicara tentang Natal. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah lama sebelum kelahirannya dinubuatkan para nabi. Salah satunya Nabi Yesaya menyuarakan tentang kelahiran daripada Yesus Kristus Sang Mesias itu. Di dalam perenungan kita yang terambil dari Yesaya pasal 9, khususnya ayat 5 menjadi ayat kunci. Saya membacakan buat saudara dan saya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, nubuat daripada Yesaya ini mengungkapkan kehadiran, kedatangan daripada Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias itu. Dia datang ke bumi membawa terang pengharapan akan keselamatan. Dia datang ke bumi menimbulkan banyak sukacita karena terbukanya keselamatan bagi semua bangsa yang mau percaya kepada Dia. Kedatangannya juga untuk membebaskan umatnya dari segala kuk penindasan. Salah satunya tujuan daripada kedatangannya, yang dimana kedatangannya adalah untuk memerintah umatnya selama-lamanya. Ini yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 disebutkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ini menandakan bahwa kedatangannya adalah untuk memerintah selama-lamanya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang saya kasihi, dari ayat kunci ayat 5 ini setidaknya ada 4 nama yang menandai tugas daripada Yesus Kristus untuk memerintah orang-orang percaya. Yang pertama dikatakan dia sebagai penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib atau Wonderful Counselor. Penasehat ajaib. Ajaib di sini hanya digunakan untuk Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut Pele. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan, menghadirkan keajaiban-keajaiban itu. Artinya saudaraku yang saya kasihi, nasihatnya menghadirkan mukjizat, keajaiban-keajaiban bagi orang yang percaya kepada Dia, sehingga dia disebut penasehat ajaib. Yesaya pasal 28 ayat 9 berkata, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ini luar biasa. Hanya Allah yang bisa melakukan nasihat-nasihat yang seperti ini. Bijaksana keputusannya dan agung dalam hal keputusan yang diberikan oleh Tuhan di dalam menasihati orang-orang percaya. Jadikan dia menjadi penasehat yang ajaib buat saudara dan saya. Yang kedua ada kata Allah yang perkasa, menunjukkan bahwa Allah yang memerintah hidup kita, Yesus yang memerintah hidup kita itu sebagai pahlawan yang kuat. Ini biasa dipakai untuk berperang. Kekuatan dan kuasanya tidak ada batas dan mampu menembus segala batas. Kita perang terhadap apa? Digunakan terhadap apa? Sesungguhnya yang perlu kita perangi, dan bahkan tidak pernah peperangan ini dihentikan, yaitu perang melawan kuasa iblis.
Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, makanya disebut Allah yang perkasa. Di bawah keperkasaannya itulah kita berlindung, kita diperintah, dipimpin oleh Allah itu sendiri. Yang ketiga, saudaraku yang saya kasih, disebut Bapa yang kekal. Berarti keadaannya kekal, tidak akan pernah berkesudahan. Dia sudah ada pada masa lampau, dia ada pada masa kini, dan tetap ada pada masa yang akan datang, karena dia kekal adanya. Untuk itu saudaraku yang saya kasih, kekekalannya juga menjadi kekekalan bagi kita kelak di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus Kristus sebagai pemimpin pemerintah di atas segala-galanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang keempat, saudaraku, dikatakan disebut dia adalah Raja Damai. Raja Damai tentu kekuatan dan bahkan pemerintahan dia bisa mendamaikan kita dengan Allah. Dia Allah sebagai penebus, menebus kita dari dosa, sehingga dia memperdamaikan kita kepada Allah Bapa. Untuk itu saudaraku, tidak ada yang bisa mendamaikan manusia kepada Allah kecuali pribadi Yesus Kristus. Makanya disebut dia Raja Damai, Raja Shalom, kedamaian dan perdamaian. Ketika kita didamaikan, hati kita juga menjadi damai. Yang kedua, sebagai Raja Damai, ia mendamaikan kita dengan sesama kita. Dia mendamaikan hubungan antara satu sama lain. Nah, ketika kita mengalami pertikaian, persoalan dengan orang lain, jadikanlah Yesus menjadi juru damai. Ketika dia menjadi juru damai, kedua belah pihak akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Dan yang ketiga, dia Raja Damai. Dia mendamaikan kita dengan diri sendiri, di mana manusia kecenderungan tidak bisa dan tidak mau menerima diri sendiri apa adanya. Saudara perlu tahu, kita diciptakan pribadi lepas pribadi punya keunikan tersendiri. Kita diciptakan dengan sempurna di mata Tuhan. Sehingga saudaraku, terimalah apa adanya dirimu, berdamailah dengan dirimu, sehingga engkau mengalami sukacita menjalani hidup ini. Saudaraku, dia adalah Raja Damai, juru damai, dan memimpin dengan damai, menuntun hidup saudara dalam damai, dan selalu memberi damai sejahtera buat saudara dan saya. Dia adalah sumber damai yang tidak pernah berkesudahan. Kesimpulannya saudaraku, berikanlah dirimu dipimpin oleh Yesus Kristus. Jadikan dia penasehat, karena nasihatnya ajaib membawa kita keluar dari segala persoalan hidup dan menghadirkan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Berlindunglah di bawah kekuatan kuasa Allah, karena dia adalah Allah yang perkasa. Dan yang ketiga adalah dia Bapa yang kekal. Kekal perbuatannya, kekal keselamatan yang diberikan buat saudara. Belajarlah dari dia dan berlindung di bawah kekuatan dia. Dan dia adalah Raja Damai. Ketika Raja Damai memimpin hidupmu, ketika Raja Damai memimpin rumah tanggamu, ketika Raja Damai memimpin seisi rumahmu, pasti pribadimu, rumah tanggamu, seisi rumahmu mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Allah, damai sejahtera yang terus menerus, yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah masih dalam suasana Natal ini,
Dia bukan hanya menjadi juru selamatmu. Dia bukan hanya menjadi penebus dosa saudara dan saya, tapi dia juga adalah memimpin, memerintah dalam hidup saudara, dalam hidup rumah tangga saudara, dalam hidup seisi rumah saudara, sehingga saudara tetap berada di dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, kami diberkati karena kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus memerintah dalam setiap langkah hidup kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya renungan Sabas pagi hari ini memberkati saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.